Pak Kapolsek, monggo. Alhamdulillah semua disadap. Jadi begini Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kades, kita semua ya yang sangat mencintai Aulia Serambi kepingin tahu bagaimana duduk persoalannya sehingga bangunan ini bisa terjadi. Apakah sudah memiliki izin? Apakah ini menjadi milik pribadi? Apa ini menjadi pemilik umum? Apa pemakaman umum? Apakah ini tanah negara? Kita sudah menyampaikan surat kepada kepala desa dan insya Allah kepala desa sudah mengetahui. Namun di muspika yang lain kami belum memberikan. Ya, untuk itu insya Allah saya yakin Pak Kades memahami keinginan kami para santri dari Aulia Serambi ini. Kita santri Aulia Serambi apa bukan? Santri. Kita santri ya? Santri. Makanya itu kami menginginkan normalisasi di wilayah bumi pemakaman Aulia Serambi. Kiai Soleh, Kiai Musa, Bu Munawwaroh, dan banyak kiai-kiai termasuk Kiai Iksan yang tidak tahu judulnya, terutama di wilayah ini, di jalan paving yang jenengan lewat ini banyak kuburan-kuburan yang ada di sini. Dan beliau ada yang pamandanya Kiai Jasim, ada yang bebeknya Kiai Jasim Pondok Katon. Iki lah umpamanya semuanya bergerak, saya khawatir terjadi kericuan, kekacauan yang ada di Serambi. Bagaimanapun juga Serambi ini adalah kota lama. Masjid ini adalah masjid pertama yang didirikan oleh Mbah Soleh Serambi di Serambi ini. Termasuk masjid tertua ini di Pasuruan. Bukan di Wilongan, di Pasuruan. Makanya puncer budaya Islam yang dari Islam yang ada di Pasuruan adalah berangkat dari Serambi. Untuk itu saya mohon pencerahan dari jawaban dari Pak Kades. Monggo Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang kami hormati kita seluruh para ulama keluarga besar Pak Soleh ya. Jadi kami atas nama Kepala Desa Wilongan Kidul, saya hanya menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, bangunan ini dulu adalah bangunan di mana merupakan satu fondasi ada beberapa tiang itu sebelum kami dapat di tahun 19 sekitar tahun 90. Nah kami itu tidak tahu, cuman pada posisi akhir kemarin juga tidak datang ke kami langsung ditambahi bangunan itu nggak datang. Jadi yang jelas kami tidak memberikan izin. Setelah itu kedua kalinya perlu saya sampaikan, saya hanya memberikan izin secara tertulis. Itu adalah permohonan pada kami adalah untuk jalan ke Mbak untuk yang lewat sini. Setelah itu kami adalah sebagai kepala desa yang sangat salah, tidak membaca. Saya anggap sesuai dengan pengajuan apa yang diucapkan oleh Takmir. Jadi yang meminta itu Takmir untuk jalan itu. Karena itu menyangkut pada Takmir, saya anggap adalah jurusannya adalah jurusan ke Makom, bukan jurusan ke sini, tapi jurusan yang ke sana. Saksinya juga banyak, yang antara lain mungkin kami siap untuk menjadikan saksi dan segala macam. Tahu-tahu yang isi saya tanda tangani itu karena hilaf, mohon maaf Gus. Karena hilaf, mohon maaf. Saya sendiri ini adalah tanah saya, Gus. Itu tanah saya pribadi. Ini rumah saya. Mbak saya di sini semuanya. Ini keluarga saya yang tinggal. Banyak yang keluarga saya itu mbak saya dan mbak saya ada di belakang. Mohon maaf. Dan bangunan jalan ini saya anggap adalah bangunan yang ke sana, bukan yang ke sini. Cuma surat keterangan yang tanda tangan ini saya hilang. Mohon maaf, ini yang kami sekali. Mohon maaf. Kalau masalah jalan, kapanpun saya siap membongkar karena saya Nah, kalau masalah ini, ayo kapan kita konfirmasi beberapa orang, nggak usah banyak-banyak, beberapa orang saja. Itu kami datangkan pada yang bangun, ya apa kita ini biar jelas. Nah, kita datangkan semua, kita duduk bersama, ya apa ceritanya biar kita jelas. Sehingga permasalahan ini biar tuntas bersih. Dan kami semuanya ini, saya sebagai kepala desa, saya ucapkan terima kasih. Semua ini adalah hikmah bagi saya. Biar tahu apa? Biar tahu, biar tahu ini keluarganya, masalah semuanya. Saya pernah ngaji kepada Yai Gelan, yaitu saya dulu pernah di Bandaran. Jadi mbak saya itu ada di Bandaran. Kami mohon maaf, kami tidak pernah diberitahu masalah ini. Kalau saya beritahu ini oleh Kajaka, kan sebagai kepala desa, warga NU Tulem, saya jaga kalau tahu. Cuma baru kemarin saya tahu permasalahan ini. Kan minta menangnya sendiri. Ayolah koordinasi dengan orang. Selesaikan, mau tidak mau kita tuntaskan bagaimana caranya. Harapan kami nggak usah banyak-banyak. Boleh bertanya Pak Kades. Sepanjang yang panjenengan tahu sebagai kepala desa, walaupun berapa periode jenengan kepala desa sekarang? 3 periode.
Tiga periode enggak masuk akal kalau nggak bisa jawab. Iya. Ini pekuburan umum apa milik pribadi? Ini ya, statusnya ini adalah di Kerawangan hanya bukan merupakan satu kuburan, bukan apa, Kerawangan ini kosong. Nanti bisa saya tunjukkan Kerawangannya dan luas masjid dan segala macam kosong. Tidak milik desa, tidak milik siapapun. Milik negara. Milik negara. Oh, ya berarti umum Dan kan? semua nanti pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini. Ya, karena bukan inventaris desa, bukan tanah wakaf. Lakan. Jadi ini adalah tanah yang kosong, tidak berstatus, bukan berstatus kuburan, termasuk masjid semuanya ini. Jadi mohon maaf kami atas nama kepala desa, saya tidak ada izin urusan ini karena sudah terbangunnya lama. Ya, kalau lama iya, tapi kalau Tapi sampai mepet perbaruannya ini, perbaruannya ini yang bahaya. saya nggak tahu. Walaupun saya mohon maaf, saya kan setiap hari mohon maaf, ini kan ibu bapak saya kan. Oh ya di sini. Jadi saya setiap hari ke kuburan, tapi nggak melihat. Baru kemarin Gus siapa itu Gus Sol yang sini hari Sabtu, saya waktu di jalan, loh Gus Sol ke sini. Kok naik ke sini? Jadi itu Gun, jadi pada omong gitu. Jadi kan kemarin kan nggak bisa masuk bisa. Bisa. Nggak bisa masuk ke sana kan saya bangun Gus. Oh bisa, iya nggak bisa. Kan saya bangun di sebelah, Iya, itu iya. bangun punya bayi saya. Oh, iya. Jadi nengah lewat, Gus menengah lewat. Tapi ada belengan aku baik tidak naik niki. Bukan Gus, saya selalu Iya, iya, nggak, guyon lagi, guyon. Saya intinya adalah tidak tahu dan tidak memberikan izin untuk bangunan terkecuali jalan. Ya. Cuma jalan bukan nilai ta'ala, bukan ini ya. bukan pemanfaatan, Iya. bukan pemanfaatan umum ini. Tapi saya kira adalah untuk umum karena yang mengajukan takmir kepada saya. Paham ya Gus ya? Jadi peruntukannya dari izin tidak sesuai dengan prakteknya Pak Igi ya? Cuma izinnya berbunyi untuk makam ini. Kekhilafan saya untuk menerasakan. Oh, iya. Saya katakan tadi kekhilafan saya untuk menerasakan. Kan masih bisa diperbaiki kekhilafan itu. Sip. Izin Pak Kades, itu damai orangnya apa bangunannya? Apa? Damai orangnya apa Makanya bangunannya? nanti adalah koordinasi dulu dengan damai dengan enak. Bangunan ini harus dibongkar ya. Siap. Pak Kades izin dulu. Ini kan sudah melanggar hukum. Bongkar dulu. Setelah itu baru ketemu pihak-pihak itu tersebut. Bongkar dulu baru ketemu pihak-pihak itu. Ini bukan kemenangan kita, tapi yang jelas adalah kemenangan. Karena Pak Kades sudah mengatakan ini tidak berizin. Itu tadi. Pak Kades tidak berizin. Ada 2 tahap. Bongkar dulu baru ketemu pihak-pihak. Begitu Pak Kades. Itu yang saya sampaikan. Yang mau dari saya Ini mohon izin dengan hormat Pak Igi dihandapaken biar tidak ada kerusuhan lagi. Nyon izin Pak Igi nggih. Nyon izin dihandapaken nggih. Urusane bongkar mangke kula tekaken alat berat. komunikasi itu monggo. Diketahui Bapak Kepala Desa ini diturunkan. Diturunkan izin Pak Igi. Turunkan. Tidak berizin. Kalau mau nak pengampunan atas nama yang terpenting PWI siap. Dibangun sehingga makam-makam ulama yang asli aulia itu diabaikan, bahkan dibuat jalan, dan itu secara akhlak itu sangat tidak manusiawi lah, karena ada pepatah al hurmatu khairu minato'ah, hormat ngajeni uang itu luwe api tinimbang nglakoni taat. Ini ngicak-ngicaki ulama loh niki, pemakaman ulama diinjak-injak buat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang kita inginkan bersama masyarakat pecinta Aulia Serambi telah melaksanakan awal normalisasi di Makbaro Serambi, yaitu untuk memuliakan para aulia Serambi. Dan kami semua didukung oleh para kiai, oleh masyarakat, oleh dzurriyyah, dan oleh muspikah, mulai dari Babin Kamtib, Babinsa, dari Polsek, dari Koramil, kecamatan, bahkan dari perangkat desa sudah hadir semua menyaksikan apa yang kita lakukan tadi, yaitu untuk menormalisasi dalam tujuan untuk memuliakan Makbaro atau makam Aulia Serambi yang telah menyebarkan Islam, yang awal mula menyebarkan Islam di Serambi khususnya dan umumnya di Pasuruan, bahkan di Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah apa yang kita lakukan didukung oleh para kiai, oleh semua yang hadir di sini sepenuhnya. Semoga untuk ke depan Makbaro ini ada normalisasi yang lebih baik. Saya mengharapkan dari pemerintah daerah untuk atensi terhadap Makbaro
di Masjid Serambi yang merupakan masjid tertua di Pasuruan yang didirikan oleh Mbah Soleh Semendi. Itu berita dari Keduk Tulan. Makanya itu pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Pasuruan, kami mengharap untuk atensi segera menormalisasi, membangun, memberi penerangan di wilayah makam, memperbaiki, memperindah supaya masyarakat memahami siapa sebenarnya aulia atau para wali, para kiai, para penyebar agama di wilayah Serambi khususnya dan di wilayah Pasuruan pada umumnya. Bagaimanapun juga aulia Serambi ini sudah menurunkan keturunan-keturunan yang memiliki jiwa keagamaan yang tinggi seperti Kiai Wahid, seperti Kiai Kusairi di Pasuruan, seperti yang ada di Sidogiri, kiai-kiai yang ada di Sidogiri, mereka adalah dzurriyyah dari aulia Serambi. Itu yang saya ketahui. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta diteruskan oleh ketua kami, Kiai Haji Saikhul Rizal, ketua PBI Jawa Timur, LS Jawa Timur. Jumatan beliau, kalau sampaikan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan sejarah, Baitul Atik, yaitu di Desa Serambi, Winongan Kidul. Saya atas nama pengurus PWI LS Jawa Timur, sesuai dengan misi dari perjuangan Wali Songo untuk mengembalikan nama-nama besar ulama kita yang untuk saat ini ada indikasi dihilangkan sejarahnya, dihilangkan nama besarnya, dan mereka berusaha untuk mengangkat nama baru. Secara tidak langsung tokoh-tokoh yang mengajari kita agama itu dihilangkan, dan banyak makam-makam yang tidak jelas. Yang makam itu sendiri menghilangkan makam-makam yang lama, yang makam lama itu aulia ulama yang telah mengajari kita. Kita berkumpul di sini hanya meluruskan mana yang benar. Kita punya kewajiban untuk menjelaskan ke umat. Kalau kita itu benar-benar ingin menampakkan kepada masyarakat kalau ulama kita itu jangan sampai lah perjuangan beliau-beliau itu dihilangkan. Itu yang terjadi di beberapa daerah yang saya terjun langsung ke beberapa daerah, itu banyak kasus seperti ini. Dan saya tanya, rata-rata makam itu muncul, tidak ada yang tahu. Rata-rata dari mimpi, dan kalau mimpi itu kan tidak bisa dijadikan dasar gitu loh. Sedangkan karena gara-gara mimpi sampai dibangun, sehingga makam-makam ulama yang asli aulia itu diabaikan, bahkan dibuat jalan. Dan itu secara akhlak itu sangat tidak manusiawi lah. Karena ada pepatah, al-hurmatu khairum minato'ah. Hormat ngajeni uang itu luwe api tinimbang nglakoni taat. Ini ngicak-ngicaki ulama loh niki. Pemakaman ulama diinjak-injak buat jalan, itu secara adab sudah nggak sesuai gitu loh. Orang yang ahli ngaji pasti paham gitu loh. Jangankan seperti itu, iblis saja dilaknat gara-gara nggak mau hormat gitu loh. Nah ini apalagi menginjak-injak makam aulia ulama yang telah memperjuangkan agama di daerah sini. Saya berharap dari pengurus Jawa Timur untuk meluruskan masalah ini. Dan alhamdulillah sekarang kita berkumpul seluruh aparat, desa, segalanya elemen kumpul di sini. Dan alhamdulillah kita semuanya bisa mengondisikan dengan baik. Semoga ke belakangnya menjadi terang benderang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Panglima PWI LS Jawa Timur sampai detik ini aman, terkendali, kondusif. Saya mohon untuk teman-teman agar tenang, jangan terpengaruh, jangan terpancing. Kita harus satu komando. Demikian, semoga tetap semangat, waspada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah sampai di kediaman Ketua PWI LS Jawa Timur, Kiai Saikhul Rizal. Dan sampai detik ini apa yang dikatakan beliau adem ayem, tidak ada gerakan apapun, tapi tetap kami akan antisipasi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi info ini saya sampaikan untuk pergerakan para laskar nasional bahwa di sini masih adem ayem, dan ada beberapa teman kita yang ditangkap oleh Polda. Ini nanti kita urus secara hukum, dan kita berharap teman bersabar dulu, ikuti komando dari Jawa Timur. Dan ini juga sekaligus sebagai laporan saya sebagai Panglima Laskar Sabilillah Jawa Timur kepada Panglima Pusat Sayyid Ali, tetap di sini adem ayem dan jangan sampai kita terpancing sesuai instruksi dari Panglima tertinggi Laskar Sabilillah Sayyid Abbas, bahwasanya kita jangan terprovokasi. Mereka memang selalu mengharapkan perang dan perang, karena itu yang mereka harapkan agar bangsa ini pecah, bangsa ini perang saudara, dan mereka akan meraih suatu kemenangan, karena itulah maksud mereka. Jadi teman-teman tetap sabar, semangat berjuang,
dari pintu ke pintu, dari warung ke warung, sampaikan bahwa mereka adalah penipu. Salam NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan apabila ada laporan akan ditindak secepat-cepatnya. Gitu. Kita lihat saja 2-3 hari ini apakah tindakan dari Kapolres benar. Sama kami dengan baik. Siap. Terus tadi ada beberapa dialog interaktif antara audiens dengan Jadi kita nanti minta audiensi. yang mana pada dasarnya Pak Kapolres bersedia untuk membantu Ya, nanti kita buatin suratnya. penjembatan supaya persoalan ini segera Pakai 25 NGO lagi ya ini nanti ya. dan Pak Kapolres juga menyampaikan bahwa ini sebenarnya tupoksinya adalah pemerintah daerah. Makanya Pak Kapolres nanti akan membantu kami selaku masyarakat dengan Pak Kapolres untuk mendorong pemerintah daerah supaya segera mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga persoalan ini tidak melebar. Gitu. Kalau tuntutan dari rekan-rekan satu, kita ingin dinormalisasi lagi makam itu supaya kuburan-kuburan yang sudah tertimbun itu kelihatan semua. Yang Secepat-cepatnya itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila ada korban secara langsung ataupun tidak langsung terkait adanya peristiwa kemarin dalam tanda kutip yang sekarang ada di Polda, kami minta sesegera mungkin untuk dikembalikan atau dibebaskan. Termasuk penghibitan kuburan dari Kiai Soleh, Kiai Musa, Kiai Iksan. Ya, tapi tetap kita mencari kebenaran. Kapolres sudah menyampaikan apabila ada laporan akan ditindak secepat-cepatnya. Gitu. Kita lihat saja 2-3 hari ini apakah tindakan dari Kapolres benar. Ya, kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat kepolisian, untuk melihat rangkaian peristiwa ini seperti apa rangkaian peristiwanya. Jadi saya berharap aparat penegak hukum di sini bisa menarik benang merahnya, bisa mengurai permasalahannya apa yang menjadi pemicu konflik sosial ini. Karena itu menurut keterangan yang saya dapat dari masyarakat sekitar, di situ awal makam kecil, 3 kali berapa gitu ya, 3 kali berapa. Nah sekarang itu menjadi 10 kali 15. Dan saya mengutip pemberitaan dari Dialog Massa. Di situ pernah waktu pembangunan makam ya, pernah ditemukan kain kafan, pernah ditemukan tulang belulang. Artinya di sini mungkin itu yang bisa menjadikan pemicu konflik sosial ini gitu. Baik, kalau begitu kita berserah. Pada dasarnya kami akan terus membantu kepolisian apabila ingin mempertemukan kedua belah pihak dan mengambil sebuah instrumen solusi, kami akan dukung. Tapi gini, mohon izin Komandan. Konfrontasi. Terkait masalah persoalan ini, saudara saya tadi mengatakan ini adalah persoalan yang sederhana karena ini menyangkut persoalan sosial. Tapi jangan salah, ini juga menyangkut terkait aspek hukum yang lain. Ada anggota saudara kami 2 yang ditahan. Ya, saya paham. Bentar. Harusnya kepolisian, mohon maaf, ketika mau menangkap seseorang, lihat dulu lah aspek benang merahnya, historikalnya itu seperti apa. Rangkaian peristiwanya. Informasi yang kami dapat, saudara kami 2 itu dikenakan pasal 170, pengerusakan. Mohon maaf, dengan membangun makam di atas makam orang lain dan itu dihilangkan, apakah itu juga bukan pengerusakan namanya? Enggak benar dulu, mohon maaf. Ini tadi panjenengan memberikan hak pada kami untuk peradilan, iya akan kami lakukan. Dan juga panjenengan juga meminta kalau memang ada laporan balik akan diterima. Cuma yang ingin saya tanyakan adalah apakah nanti responsif dari kepolisian juga akan sama seperti yang dilakukan? Oke, siap. Saya pastikan akan tetapi semua sesuai dengan unsur pasal yang diperkatakan. Oke. Kalau memang unsurnya masuk, kita proses. Kalau tidak masuk, mohon maaf, saya bukan alat untuk memukul orang. Ya. Saya akan bertindak profesional. Bahkan tadi saya bilang, kalau jenengan ada yang mau dilakukan, silakan kami terima. Dalam bentuk pengaduan dan kami akan didik, saya pastikan. Saya pastikan. Monggo diangkat dulu. Saya pastikan, dari primo. Saya tangkap. Itu juga karena ingin membela harkat dan martabat, harga diri dari durian-durian yang ada. Kita tidak mungkin meninggalkan mereka berdua hanya melihat dari aspek hukum, karena ini adalah satu kesatuan sebuah peristiwa. Justru malah saya minta untuk kepolisian juga jangan terlalu menjadi alat untuk orang lain juga. Mohon maaf, dari tadi panjenengan kan menyampaikan tidak ingin menjadi alat bagi siapapun. Iya, mohon maaf dulu. Di sosial media banyak yang beredar terkait penangkapan. Itu mekanisme prosesnya itu sangat cepat. Satu, pertama di situ. Terus di sosial media juga ada pengancaman-pengancaman yang dilakukan kelompok Islam pada kelompok kami. Itu di hadapan kepolisian juga loh. Nah itu kenapa tidak langsung? Itu sudah kami lihat kok. Nah, makanya gini, jenengan jangan hanya berpaku dengan media sosial. Oke. Jadi kan kalau sekarang mau sekarang malah silakan.
Makanya komandan, Kalau saya berbicara di sini, saya menerima saudara-saudara saya yang berpikiran positif. Ayo sama-sama jaga Pak Surubah. Tidak usah ada provokasi-provokasi lain. siap. Tolong jangan diartikan penyampaian saya provokasi, komandan. Ini maaf. Enggak, komandan. Saya hanya menyampaikan semuanya nih, komandan. Dengan yang lain, ayo sama-sama kita jaga ini. Loh, saya sudah bilang, saya bantu kalau semuanya selesai masalahnya. Saya yang akan pasang badan di sana untuk restoratif justice. Sepakat. Oke. Kapolres sudah menyampaikan apabila ada laporan akan ditinggal. Sampai hari ini supaya situasi ini tidak merugikan kita, gitu loh. Merugikan masyarakat. Saya bagian dari masyarakat kan. Nah, kita selama ini masyarakat sudah banyak dirugikan. Saya kasih satu contoh kasus kecil yang pertama, dan itu sudah agak lama terjadi di Masangan, tetangga desa dari Mapolres itu sudah pernah ada makam yang dipalsukan dan sudah dibongkar oleh masyarakat. Kemudian di Kalianyar, di tempatnya Pak Bupati sendiri, itu juga ada makam yang dipalsukan dan sudah dibongkar. Nah, dalam hal ini saya itu mah kepingin itu bisa menjadi sebuah jurisprudensi, sebuah rujukan untuk kepolisian bisa melakukan tindakan pencegahan agar pemalsuan itu tidak terjadi di wilayah kita. Sementara itu. Terkait masalah persoalan ini, saudara saya tadi mengatakan ini adalah persoalan yang sederhana karena ini menyangkut persoalan sosial. Tapi jangan salah, ini juga menyangkut terkait aspek hukum yang lain. Ada anggota saudara kami 2 yang ditahan. Ya, saya paham. Bentar. Harusnya kepolisian, mohon maaf, ketika mau menangkap seseorang, lihat dulu lah aspek benang merahnya, historikalnya itu seperti apa. Peristiwanya. Informasi yang kami dapat, saudara kami 2 itu dikenakan pasal 170, pengerusakan. Mohon maaf, dengan membangun makam di atas makam orang lain dan itu dihilangkan, apakah itu juga bukan pengerusakan namanya? Enggak benar dulu, mohon maaf. Ini kan sudah berproses. Kalau kita debat di sini, nanti debat tidak ketemu. Ya. Kalau jenengan mau mengambil langkah hukum, silakan langsung diperadilankan saja Polda terkait dengan kasus ini, terkait dengan penerapan. Kalau kita debat di sini kan bukan saya yang menangani. Ya. Paham nggak? Ya, betul. Jadi sekarang sampai menyampaikan ke saya kenapa diterapkan di pasal 170, tolong didebat di Polda dengan proses, ada proses yang namanya pra-peradilan. Kalau di debat di sini nanti kita saling menyalahkan, kita balik lagi ke urusan belakang. Ini kan kita mau cari solusi. Siap. Kan tadi sudah saya sampaikan, kalau ini masalahnya selesai, konfliknya selesai, yang punya melaporkan itu mau untuk mencabut laporan, selesai mas. Iya. Artinya kan gini, tadi panjenengan memberikan hak kepada kami untuk pra-peradilan. Iya, akan kami lakukan. Dan juga panjenengan juga meminta kalau memang ada laporan balik akan diterima. Cuma yang ingin saya tanyakan adalah apakah nanti responsif dari kepolisian juga akan sama seperti saya pastikan akan respon. Oke, siap. Saya pastikan akan respon. Tunggu dulu. Tetapi semua sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan. Kalau memang unsurnya masuk, kita proses. Kalau tidak masuk, mohon maaf, saya bukan alat untuk memukul orang. Saya akan bertindak profesional. Makanya tadi saya bilang, kalau jenengan ada yang mau dilaporkan, silakan, kami terima. Dalam bentuk pengaduan dan kami akan didik, saya pastikan. Monggo diangkat dulu. Saya pastikan, dari Primo. Saya pastikan. Ya, terkait dengan tadi penanganan masalah yang 170, silakan proses dengan hukum juga. Jangan debat di sini percuma. Percuma. Pada dasarnya tidak berdebat, komandan, karena di sini kita kan audiensi, sehingga persoalan ini terurai semuanya. Kalau saya, maka saya masih. Ya. Kita mitigasi dulu sama Pak Pemda, biar Pemda menyelesaikan supaya tadi, mohon maaf dari ahli waris berbicara supaya penanganannya dulu dari Pemda, supaya tidak berkonflik. Setelah ini selesai, mungkin loh ya. Dari yang bermasalah, dari yang membuat laporan bisa mencabut, saya akan bantu komunikasi untuk Polda untuk melaksanakan restoratif justice. Jadi kan nggak perlu semuanya
matur suwun, ya, matur suwun. Cuma di sini gini, saudara kami dua itu ketangkap, itu juga karena ingin membela harkat dan martabat, harga diri dari dzurriyyah yang ada. Kita tidak mungkin meninggalkan mereka berdua hanya melihat dari aspek hukum, karena ini adalah satu kesatuan sebuah peristiwa. Mas, ini kan saya sampaikan sama jenengan. Oke. Saya kan kasih jalan dengan jenengan. Ini kan audiensi. Ya. Jenengan nggak bisa memaksakan saya juga dong. Karena proses hukum sudah berjalan. Ya. Yang sekarang saya sampaikan sama jenengan ini kan jalan tengah. Saya memberikan solusinya sama jenengan semua. Nah, jenengan kalau berbicara dua orang tersebut mau ditinggalkan, silakan tempuh jalur hukum, tidak apa-apa. Siap, Komandan. Pasti akan kita tempuh jalur hukum. Tidak apa-apa. Jadi jangan Gugatan balik. hal-hal yang sudah diatur di hukum, ayo silakan laksanakan. Justru malah saya minta untuk kepolisian juga jangan terlalu menjadi alat untuk orang lain juga. Mohon maaf. Dari tadi panjenengan kan menyampaikan tidak ingin menjadi alat bagi siapapun. Tapi jadi alat siapa? Iya, mohon maaf dulu. Di sosial media banyak yang beredar terkait penangkapan, itu mekanisme prosesnya itu sangat cepat. Satu, pertama di situ. Terus di sosial media juga ada pengancaman-pengancaman yang dilakukan kelompok sebelah kepada kelompok kami. Itu di hadapan kepolisian juga loh. Nah itu kenapa tidak langsung itu sudah kami lihat kok. Enggak, makanya. Makanya gini, jenengan jangan hanya berpaku dengan media sosial. Oke. Jenengan kalau sekarang mau sekarang melangkah hukum, silakan. Makanya, Komandan. Kalau saya berbicara di sini, saya menerima saudara-saudara saya yang berpikiran positif. Ayo sama-sama jaga Pak Surubah. Tidak usah ada provokasi-provokasi lain. Siap. Tolong jangan diartikan penyampaian saya provokasi, Komandan. Bukan, begini Mas ya. Maaf. Enggak, Komandan. Saya hanya menyampaikan semuanya, Komandan. Dengan yang lain, ayo sama-sama kita jaga ini. Saya sudah bilang, saya bantu kalau semuanya selesai masalahnya. Saya yang akan pasang badan ke sana untuk restoratif justice. Sepakat. Sudah menyampaikan saran, ayo kita dorong Pemda agar permasalahan ini selesai. Kita duduk bersama dengan Pemda. Begitu Pak Kapolres. Seperti ini. Jelas diri saya sudah mendorong langsung. Win-win solution ya. Ini solusi yang baik, Mas. Kan saya mengiyakan, Mas. Cuma di sini tolong dipahami juga. Siapa sih? Bentar. Siapa sih yang tidak menghendaki adanya kondusivitas di wilayah Pasuruan? Siapa sebenarnya? Semuanya kan menghendaki adanya kondusivitas. Saya pun juga demikian. Bukan kok kita buat onar, enggak, Mas. Mana di sini kita buat onar? Kita ingin kondusif semua, tapi kondusif tolong juga lihat dari benang merah dari A sampai Z, historikalnya seperti apa. Penyelesaian itu juga harus dijelaskan mana yang salah, mana yang benar, meskipun titiknya nanti mencari win solution. Rangkaian peristiwanya. Rangkaian peristiwanya. Sepakat. Solusi yang baik gitu. Oke, izin Pak Kapolres. Jadi saya menyampaikan sebenarnya Mas Sofi tadi, coba kita lihat dari faktanya. Ketika berbicara konflik itu ada menyebabkan adanya konflik ini, yaitu adalah pembangunan yang wajib. Itu penyebab konfliknya. Namun ketika menyatakan dengan gamblang ini nggak berizin dan menyalahi perizinan yang sudah disampaikan oleh KPS, kemudian ada bahasa ini adalah konflik sosial. Makanya konflik ini pelanggaran. Ini pelanggaran ini yang dilakukan oleh Luria pada waktu itu adalah kepada kepala desa normalisasi. Nah, sebelum adanya normalisasi, kemudian ada mediasi Islam. Ini gimana? Gitu kan? Artinya ketika kita membahas bahasa masalah penyelesaian konflik, akarnya dulu selesaikan, normalisasi dulu. Nah, itu normalisasi itu segera dilakukan. Pada waktu itu Bapak Kepala Desa bilang 2 hari setelah kita pelaksanaan di sana, itu 2 hari sampai sekarang belum ada. Padahal itu nyata-nyata melanggar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin Pak Kapolres, nyata-nyata melanggar dari Durianya melapor, gitu kan? Bahwa itu dirusak, melapor tempat saya dirusak, tempatnya ilegal, tidak dilindungi secara hukum, diproses, coba, itu diproses, ditangkap di teman kita. Nah ini pandangan bersama maksud saya, gitu, itu diproses. Gitu. Artinya ketika ngomong unsur, gitu kan, ini unsur atau tidak? Pertanyaannya, dia melaporkan itu bangunan saya Pak dihancurkan, itu unsur apa tidak? Pada bangunannya nyatanya ilegal.
Itu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tampung Pak ya. Jadi begini, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, kalau memang ada yang dirasa dari langkah hukum yang diambil Polda itu salah, monggo silakan untuk dilakukan dan ditanyakan atau dibuat pra-peradilan. Siap. Itu ada jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air Indonesia, khususnya warga Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, yang saya banggakan. Hari ini kita terus bergerak bukan untuk menciptakan konflik, tidak membuat kegaduhan, bukan untuk menabur kebencian, tetapi menegakkan kebenaran, menuntut keadilan, dan menjaga marwah hukum serta tanah leluhur kita bersama. Salah satunya yang ada di pemakaman umum Serambi, Winongan Kidul, Kabupaten Pasuruan. Kita semua tahu telah terjadi pembangunan cungkup dan jalan paving di area pemakaman umum tanpa izin, tanpa musyawarah, dan tanpa persetujuan dari pemerintah desa. Pembangunan itu bahkan menimbun makam-makam warga, menghapus jejak leluhur kita sebagai warga masyarakat, dan melanggar aturan hukum yang berlaku. Maka kejadian di Serambi, saya katakan bukan konflik sosial. Bukan konflik sosial. Sekali lagi, bukan konflik sosial. Namun murni tindak pidana pelanggaran hukum, yakni mendirikan bangunan permanen di tanah negara tanpa izin, sebagaimana diatur dalam pasal 170 dan pasal 179 KUHP tentang perusakan dan penguasaan tanpa hak di area umum yang dilindungi negara. Demikian pula pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa aset desa dan fasilitas umum tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin dan tanpa musyawarah desa. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh diam ketika hukum diinjak-injak atas nama kehormatan pribadi. Kita tidak boleh tunduk pada ketakutan atau simbol-simbol yang dijadikan tameng kesalahan. Hukum adalah payung bersama, bukan milik satu golongan. Atas dasar hukum, moral, keadilan sosial, saya, Muhammad Saifullah Huda, mengajak semua masyarakat bangsa Indonesia untuk bersama-sama bersuara lantang. 1. Kepada pihak kepolisian mulai dari Polsek Winongan, Polres Pasuruan, Polda Jawa Timur, bahkan Polri, agar bersikap netral, objektif,
dan adil, menindak siapapun yang melanggar aturan tanpa memandang status sosial atau gelar keagamaan. 2. Kepada kepala desa agar tetap konsisten dengan pernyataannya di publik bahwa pembangunan tersebut tidak memiliki izin resmi dan menyalahi perizinan yang ada, serta harus turut serta mengawal proses ini sampai tuntas. 3. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Winongan, Desa Winongan Kidul, untuk melakukan normalisasi area pemakaman umum Serambi Winongan Kidul agar kembali menjadi tempat layak dan terbuka bagi semua warga. 4. Pihak yang mengaku sebagai ahli waris dan melakukan pembangunan tanpa izin agar dimintai pertanggungan jawab hukum atas tindakan yang telah merusak tatanan sosial dan hukum di Desa Winongan Kidul dengan melakukan pembangunan permanen di tempat pemakaman umum. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya masyarakat Winongan Kidul, kita semua bergerak karena sedang melawan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembeloan makna hukum yang suci. Hukum bukan milik golongan tertentu. Hukum adalah milik rakyat, penjaga keadilan, dan pagar moral bangsa. Maka dari itu, kami semua menyerukan keadilan harus ditegakkan bukan karena siapa yang bersalah, tetapi karena kebenaran harus tetap hidup. Netralitas aparat adalah cermin tegaknya negara hukum. Mari kita jaga suasana desa tetap kondusif tanpa kebencian, tapi juga tanpa kompromi terhadap pelanggaran hukum. Karena di atas tanah pemakaman umum itu bersemayam bukan hanya jasad leluhur kita, tetapi juga harga diri dan martabat hukum bangsa ini. Winongan Kidul akan tetap berdiri tegak bersama hukum, bersama keadilan, dan bersama kebenaran. Karena pergerakan kami semua adalah pergerakan menegakkan kebenaran dan menjaga kehormatan tanah leluhur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! DPD PWLS Kabupaten Tulungagung atas pembongkaran makam di Winongan Kabupaten Pasuruan. 1. Bahwasanya tanah makam Winongan Kabupaten Pasuruan tersebut adalah tanah pemakaman umum, bukan tanah makam untuk pribadi atau golongan tertentu. 2. Mendukung sepenuhnya pembongkaran makam tersebut karena dibangun di atas pemakaman umum, bukan tanah makam pribadi atau golongan. 3. Pembangunan makam dan cungkup makam tersebut tidak memiliki IMB secara tertulis
dan jelas serta lugas kepada dinas terkait, sehingga menipu pemerintah desa setempat, terlebih menipu dan membodohi umat masyarakat, sehingga menyalahi aturan perundang-undangan dan norma-norma masyarakat yang berlaku di NKRI. 4. Pembangunan tersebut telah menindas dan menutup makam-makam para tokoh dan warga masyarakat sehingga bertentangan serta mengganggu hak dan kepentingan secara umum. 5. Bahwa dengan adanya hal tersebut maka kami seluruh jajaran DPD PWILS Kabupaten Tulungagung siap satu komando secara vertikal baik kepada DPW LS Jawa Timur juga DPP PWILS Pusat dan kebijakan pemerintah sebagai bagian tak terpisahkan dalam gerak tindakan dan kebijaksanaan selanjutnya. 6. PWILS sebagai perkumpulan yang sah di sisi undang-undang siap menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah juga masyarakat untuk bersama-sama mengkondisikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa kita? Pancasila, Aswaja, NU, NKRI, Nusantara, Ger, Rami Ger. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Mulia Presiden Prabowo Subianto, kronologi Winongan, Pasuruan, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Telah ditemukan fakta di lapangan bersama para ahli waris dan masyarakat setempat terkait pembangunan makam oleh klan Ba'alawi, tepatnya di Desa Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berikut kronologi berdasarkan keterangan dan fakta di lokasi. 1. Pembangunan makam tersebut tanpa izin yang berdiri di atas makam-makam para ulama dan masyarakat pribumi setempat, sehingga menutupi fisik makam-makam tersebut yang menimbulkan protes dari masyarakat setempat. Dan setelah ditelusuri, ternyata pihak yang membangun hanya ada izin membuat jalan sesuai keterangan dari kepala desa setempat. 2. Pembangunan makam tersebut dianggap sangat merendahkan martabat masyarakat setempat, khususnya rakyat Indonesia, karena dilakukan oleh kelompok imigran keturunan Ba'alawi dengan mengaku cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan modus untuk mengelabui dan membius masyarakat sehingga dijadikan pembenaran secara semena-mena melakukan hal yang di luar adab, etika dan norma masyarakat Indonesia. 3. Mediasi dan upaya masyarakat telah dilakukan oleh ahli waris, masyarakat, aparat desa dan pihak terkait sehingga sampai terjadi pembongkaran oleh ahli waris dan masyarakat, karena hal tersebut akan berdampak luas bagi nilai kedaulatan, harga diri bangsa, akidah umat Islam dan wawasan generasi bangsa. 4. PWI LS Jawa Timur yang konsisten mengembalikan dan merawat sejarah bangsa diminta ahli waris dan masyarakat untuk membantu menjembatani penyelesaian kasus tersebut dan datang ke lokasi ketika aksi pembongkaran sudah berlangsung. Namun yang terjadi ketika anak bangsa pribumi yang sedang mengembalikan harga diri bangsa menormalisasi makam dijadikan korban penahanan tanpa dasar. Sedangkan pelaku pembangunan makam yang dengan sengaja menutup dan merendahkan makam-makam ulama di lokasi tidak disentuh
dan diproses hukum. Maka selanjutnya kami PBI LS atas nama umat Islam dan rakyat Indonesia yang berjiwa nasionalis dan mencintai tanah air ini akan bergerak untuk keadilan demi harga diri dan kedaulatan negeri ini, karena apabila dibiarkan maka sejengkal demi sejengkal tanah di tanah air ini akan dibaalalikan sehingga generasi ke depan akan kehilangan jati diri dan sejarah. Demikian yang disampaikan agar Bapak Presiden bisa mempertimbangkan dan mengambil tindakan yang bijaksana. Ya Jabbar ya Qahar, Ya Jabbaru ya Qaharu, Ya Jabbar ya Qahar, Ya Jabbaru ya Qaharu, Ya Jabbar ya Qahar, Ya Jabbaru ya Qahar, Ya Dal Masjid Sadid, Ya Dal Masjid Sadid, Ya Dal Masjid Sadid, Ya Dal Masjid Sadid, Ya Dal Masjid Sadid. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Derek Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sidang pra peradilan kasus Winongan Pasuruan tentang dugaan perusakan atau pembongkaran makam yang hari ini sudah digugat di pra peradilan dan sidangnya sudah dimulai. Dalam proses persidangan saya sudah menduga dari awal bahwa ketika majelis hakim memerintahkan kepada pemohon untuk membacakan nota tuntutan atau petitum, bisa dibacakan kesemuanya atau dianggap sudah dibacakan, tapi dalam kesepakatan di ruang persidangan dibacakan keseluruhannya. Maka kesempatan bagi pemohon yang menggugat termohon, yaitu 1 Polres Pasuruan dan 2 Polda Jawa Timur. Dalam pembacaan petitum setelah selesai, maka majelis hakim bertanya, apakah itu didirikan di pemakaman umum? Iya, Yang Mulia. Kaget itu. Majelis hakimnya kaget. Sontak kaget ketika ada jawaban seperti itu. Bagaimana makam bangunan permanen bisa dibangun di atas tempat pemakaman umum? Nah, di sini yang ingin saya soroti, ketika majelis hakim memerintahkan kepada termohon yang di situ diwakili oleh tim hukum dari Polda Jatim, ketika ingin membacakan jawaban dari tuntutan yang dibacakan oleh pemohon, maka ini yang sangat aneh. Tim hukum Polda ini justru belum siap atas jawabannya. Maka dari situ teguran keras dan sempat dimarahi hakim. Saudara, ini kata Pak Hakim dalam ilustrasi, kenapa jawaban itu belum saudara siapkan? Padahal ini kan sudah kita beritahu jauh-jauh hari, 5 hari sebelumnya sudah dikabarkan dan diberitahukan. Harusnya yang sudah siap itu saudara.
karena peristiwa ini timbul dari tindakan saudara. Wah, itu kan tim Poldanya ini kan kaget ya. Gimana ini kok ya? Ya harusnya memang betul teman-temannya. Masa tim kuasa hukum dari Polda Jatim ini tidak siap atas jawaban dari bacaan tuntutan yang dibacakan oleh pemohon di sidang pra-peradilan, yang harusnya kan tim Polda ini harus sudah siap. Justru yang lebih siap harusnya tim Polda. Maka di sini saya sudah menduga kawan-kawan, sempat ada ya menunjukkan bukti izin. Ternyata izin itu bukan izin untuk mendirikan bangunan, tapi izin untuk membuat jalan paving. Ini sudah tidak benar. Maka di sini sidang akan dilanjutkan esok hari dengan agenda membacakan sanggahan ya daripada bacaan tuntutan pemohon yang akan dilakukan oleh serta nanti ya replik sore harinya ya. Jadi ada 2 agenda. Maka di sini teman-teman saudara-saudaraku semuanya yang memperjuangkan keadilan, ini sudah saya duga ya di pra-peradilan nanti pasti ya mereka akan kebingungan dalam menyampaikan ya jawaban atas tuntutan daripada petitum. Kenapa ini ditangkap sebelum diperiksa? Kenapa ditetapkan tersangka sebelum dilakukan lidik ya, dimulainya penyelidikan? Kenapa ini bisa ditahan? Ya pasal apa kalau dituduhkan 170 ya, junto 179. Kalau 170 kan tidak mengena kepada saudara Gustom. Harusnya kan yang ditahan warga masyarakat yang membongkar. Kalau dijuntukan 179 karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, ya harusnya saudara Gustom tidak ditahan karena tidak boleh. Ya, ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu pihak penyidik melakukan penahanan, tidak boleh. Mereka akan kebingungan sendiri ketika ditanya tentang dalil-dalil apa yang mereka punya saat menetapkan seseorang menjadi tersangka dan seseorang bisa ditahan atas tuduhan yang dilayangkan oleh pelapor. Ini nanti kita uji lagi teman-teman, besok kita kawal. Dan kemarin ada sedikit ya informasi bahwa di room sebelah ya itu akan melakukan penggerakan massa, ingin mengepung, ingin menggeruduk pengadilan Bangil. Itu ternyata hanya omon-omon saja. Mereka sudah ketakutan dalam proses membongkar kebenaran ini. Karena gimana teman-teman semuanya, kasus yang ada di Winongan ini sangat-sangat kental sekali ya dengan kekuasaan di daerah. Terutama ada dugaan intervensi kekuasaan atau justru ya ada permainan atensi uang. Ini yang sangat mencolok, yang bisa diduga dan patut diduga ya ini ada pelakuan ya yang luar biasa kepada kelompok orang saat melapor dan bisa langsung ditindaklanjuti dengan cepat dalam waktu hanya kurang dari 24 jam. Maka saudara-saudaraku, kita tetap taat hukum, kawal kasus ini, jangan berprasangka apapun. Semoga dugaan-dugaan yang kita prasangkakan ini semuanya salah. Saya yakin pejabat di Pasuruan masih banyak yang baik, walaupun pasti ada oknum yang tidak baik, termasuk ya pejabat-pejabat penegak hukum di Polda Jatim pun saya yakin pasti banyak yang baik, walaupun ada oknum yang tidak baik. Jangan sampai hukum ini dipermainkan dan diinjak-injak oleh kaum-kaum atau kelompok-kelompok
yang tidak bertanggung jawab, apalagi ini kaum imigran. Dan kita juga tidak boleh ya menegakkan sebuah hukum berdasarkan karena tekanan. Hukum harus tetap berdiri di bumi Serambi, Winongan, Pasuruan berdasarkan kebenaran. Bukan karena tekanan, bukan karena kelompok atau golongan. Masyarakat Pasuruan khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia menyoroti kasus pra-peradilan ini yang sedang berjalan di pengadilan Bangil. Maka saudara-saudaraku terus kawal, jangan sampai kita menjadi warga masyarakat yang tidak taat atas hukum itu sendiri. Taati hukum dan apapun keputusannya nanti kita harus terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa hubungan hukum antara pelapor itu dengan tanah tersebut, tidak ada hubungan keperdataan. Tanahnya bukan miliknya. Disampaikan rekan saya itu yang terjadi adalah normalisasi. Karena apa? Makam itu fasilitas umum, sedangkan dibangun di atasnya bangunan yang sangat luas dan memakan banyak ruang di situ, sehingga bahkan tanah-tanah yang di bawahnya itu ada beberapa makam yang hilang, milik masyarakat sekitar yang hilang, dan kemudian di sana juga ada bahu jalan yang memang sengaja dibangun, itu pun juga menggusur makam-makam yang ada di sana. Sementara mereka tidak punya legal standing, artinya bangunan itu adalah bangunan ilegal. Ya, ini tema ya, ini temanya hanya salah satu ya, bahwa yang kami apakah itu ada unsur kesengajaan kita tidak tahu. Yang pasti fakta di dalam surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, dan surat perintah tugas itu di dalam konsiderannya tertulis tanggal 2 September 2025. Hal itulah yang kemudian kita persoalkan, yang menurut termohon bahwa tanggal 2 September itu merupakan error in typing, kesalahan penulisan. Meskipun dalil termohon mengatakan itu kesalahan penulisan, kami sebagai pemohon itu membantah mendalil sebaliknya tadi ya, bahwa menurut kami itu adalah hal yang fundamental, hal yang krusial, bahwa setiap administrasi yang dikeluarkan produk oleh penyidikan termasuk kepolisian itu tidak boleh ada yang salah. Kenapa? Itu cacat formil namanya. Cacat formil. Tadi pagi jam 9, jam 10 pihak termohon sudah membacakan jawabannya. Terus karena ini sidang maraton selama 7 hari itu tidak akan ada non-stop, tidak akan ada libur sidang. Hari ini tadi kami pihak pemohon itu jam 3 diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban pihak termohon atau namanya replik. Jadi hari ini kami bersyukur sudah menyusun replik dan sudah membacakan replik atas jawaban dari pihak termohon. Ada cukup banyak sebenarnya, nanti mungkin saya bisa bacakan, cuman ada beberapa hal yang sangat kritikal. Termohon menyampaikan bahwa misalnya ada satu isu yang kami angkat di dalam permohonan kami, yakni mengenai tanggal sprindik dan tanggal surat perintah tugas, yakni tanggal 2 September 2025 yang itu dilakukan, itu terbit sebelum terjadinya tindak peristiwa pidana atau sebelum peristiwa pidananya ada atau sebelum laporan dibuat. Laporan tanggal 1 Oktober, sedangkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas itu tanggal 2 September. Hari ini tadi kami telah mendapatkan jawaban bahwa dari pihak termohon mengenai tanggal 2 September itu mereka error in typing atau kesalahan dalam melakukan penulisan ya. Termasuk kemudian termohon mengatakan bahwa dalam jurisprudensi itu diperbolehkan. Cuma menurut yang kami tahu bahwa putusan yang di Renvoy itu sebenarnya bukan administratif surat perintah tugas tapi mengenai putusan pengadilan ya kan. Jadi tadi kami membantah dalam replik kami bahwa kesalahan itu harusnya tidak dapat ditolerir. Itu salah satu ya. Ada beberapa hal yang mungkin kami belum bisa bacakan satu persatu ya. Ini tema ya. Ini temanya hanya salah satu ya. Bahwa yang kami apakah itu ada unsur kesengajaan kita tidak tahu. Yang pasti fakta di dalam surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, dan surat perintah tugas itu di dalam konsiderannya tertulis tanggal 2 September 2025. Hal itulah yang kemudian kita persoalkan, yang menurut termohon bahwa tanggal 2 September itu merupakan error in typing, kesalahan penulisan. Meskipun dalil termohon mengatakan itu kesalahan penulisan, kami sebagai pemohon itu membantah mendalil sebaliknya.
tadi ya, bahwa menurut kami itu adalah hal yang fundamental, hal yang krusial, bahwa setiap administrasi yang dikeluarkan produk oleh penyidikan termasuk kepolisian itu tidak boleh ada yang salah. Kenapa? Itu cacat formil namanya. Cacat formil. Kalau hakim bersifat pasif ya, hakim itu bersifat pasif, artinya diserahkan kepada para pihak. Dari kami sebagai penasihat hukum Gustom, selaku sebagai pemohon, memang mempertanyakan legal standing atau kepentingan hukum pelapor ya. Karena kan pelapor ini kan merasa dirugikan atas kerugian pembongkaran makam senilai kurang lebih 80 juta ya, kemudian mempersoalkan ya pembongkaran itu sendiri. Buat kami sebagai penasihat hukum, posisi kami bahwa yang terjadi bukanlah pembongkaran ya, yang terjadi adalah normalisasi makam umum, karena pada saat peristiwa terjadinya pembongkaran yang dilakukan oleh banyak masyarakat, bukan hanya Gustom dan Gus Puja yang saat ini ditahan, cukup banyak, itu mungkin puluhan hingga ratusan masyarakat yang melakukan normalisasi dalam artian pembongkaran ya kan. Itu kira-kira mungkin ada tambahan Pak? Disampaikan rekan saya itu yang terjadi adalah normalisasi. Karena apa? Makam itu fasilitas umum, sedangkan dibangun di atasnya bangunan yang sangat luas dan memakan banyak ruang di situ, sehingga bahkan tanah-tanah yang di bawahnya itu ada beberapa makam yang hilang, milik masyarakat sekitar yang hilang, dan kemudian di sana juga ada bau jalan yang memang sengaja dibangun, itu pun juga menggusur makam-makam yang ada di sana. Sementara mereka tidak punya legal standing, artinya bangunan itu adalah bangunan ilegal. Kalau bangunan ilegal, maka nanti mendalilkan ada kerugian sekitar 80 juta. Barang yang ilegal tidak bisa dijadikan alas dasar kerugian untuk dimintakan ganti rugi, seperti itu. Berarti bisa disimpulkan tuntutan dari pihak sana atas kerugian 80 juta itu tidak tepat, gitu berarti ya? Tidak tepat, karena mereka tidak punya hubungan hukum antara pelapor itu dengan tanah tersebut, tidak ada hubungan keperdataan. Tanahnya bukan miliknya, dia bangun kan gitu. Kalau kita halaman kita dibangun orang, ya kita berhak untuk menormalisasi kan gitu. Mereka tidak punya hubungan hukum antara pelapor itu dengan tanah tersebut, tidak ada hubungan keperdataan. Tanahnya bukan miliknya. Disampaikan rekan saya itu yang terjadi adalah normalisasi. Karena apa? Makam itu fasilitas umum, sedangkan dibangun di atasnya bangunan yang sangat luas dan memakan banyak ruang di situ, sehingga bahkan tanah-tanah yang di bawahnya itu ada beberapa makam yang hilang, milik masyarakat sekitar yang hilang, dan kemudian di sana juga ada bau jalan yang memang sengaja dibangun, itu pun juga menggusur makam-makam yang ada di sana. Bahwa Kepala Desa telah menerbitkan surat bertanggal 2 Oktober, 1 hari pasca kejadian normalisasi. Ya, surat apa ini masih menjadi pertanyaan buat kami. Di situ kan menurut berita katanya sudah ada perdes. Nampaknya kemarin sudah disanggah karena katanya dari pihak Pemkab belum ada pengaturan tentang makam. Itu gimana menurut pandangan jenengan? Ya, saja. Kalau kami sebenarnya nggak bicara perdes, di permohonan dan di replik kami tidak berbicara perdes, kami berbicaranya perda dan juga peraturan Bupati Pasuruan. Ya, itu ada beberapa poin yang kritikal menyangkut mengenai pemakaman. Mengenai pemakaman di fasilitas umum, kalau berdasarkan perda yang diatur, yang kami akan serahkan materinya, itu pemakaman ini sangat diregulasi oleh perda dan pergub. Artinya ada ketentuan yang sangat ketat. Salah satunya itu misalnya boleh dibangun asal ada izin bupati, boleh dibangun asal ada DED, detail engineering development, ya kan ya. Kemudian ada batasan ukuran tertentu yang kemudian melalui perda itu diatur. Itu sangat diregulasi sekali mengenai pembangunan makam di fasilitas. Oke, jenengan untuk saat ini masih optimis ya? Kita pasti akan menang ya? Ya, kami sepanjang persidangan hingga hari ini kami sangat optimis. Bahkan dari beberapa representasi yang Hakim Tunggal sampaikan di dalam beberapa forum, itu makin membuat kami optimis bahwa permohonan kami mudah-mudahan insya Allah dikabulkan. Amin. Ada tambahan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Anda bersama kami di Arah 9 Warta. Para pemirsa sekalian, 30 Oktober 2025 adalah hari ketiga sidang gugatan pra-peradilan yang disampaikan oleh pemohon, yakni Muhammad Suud atau Gustom, melalui tim penasehat hukumnya terhadap termohon Polda Jawa Timur. Memasuki hari ketiga, tim penasehat dari Gustom menampakkan rasa optimistisnya. Makin membuat kami optimis bahwa permohonan kami mudah-mudahan insya Allah dikabulkan. Nah, di luar hal ini, saudara-saudaraku sekalian, ada hal lain yang menarik pada sidang kedua, yakni 29 Oktober 2025, di mana sebagaimana yang telah kami tayangkan, tim penasihat Gustom menyampaikan bahwa pelaporan atas Gustom tertanggal 1 Oktober 2025 itu tidak sah karena sang pelapor, yakni Hasan Fahmi, tidak memiliki legal standing atas bangunan makam yang dibongkar itu. Sementara mereka tidak punya legal standing, artinya bangunan itu adalah bangunan ilegal. Kalau bangunan ilegal, maka berarti mendalilkan ada kerugian sekitar 80 juta. Barang yang ilegal tidak bisa dijadikan alas dasar kerugian untuk dimintakan ganti rugi. Namun ternyata tim kuasa hukum dari termohon, yakni pihak Polda Jawa Timur, mengatakan bahwa Hasan Fahmi telah memiliki legal standing. Sebagaimana telah diberitakan oleh JatimOnline.net, dijelaskan bahwa pihak pelapor Sayyid Hasan Fahmi ternyata memiliki legal standing, yakni surat Kepala Desa Winungan Kidul dengan nomor 470-313-413-323-2015-2025. Berdasarkan surat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokumen itu diterbitkan pada tahun 2025, sedangkan bangunan cungkup makam yang dimaksud diklaim telah lama berdiri. Pada bagian berikutnya ada kutipan langsung, berdasarkan fakta hukum tersebut, dalil pemohon dalam huruf B halaman 9 yang menyatakan bahwa pelapor tidak memiliki legalitas adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan seharusnya ditolak, ujar tim kuasa hukum Polda Jatim dalam jawabannya. Nah, hal inilah yang menjadi titik poin dalam konten kali ini. Apa sebab? Karena sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Desa sendiri pada tanggal 1 Oktober 2025 yang kemudian berlangsung pembongkaran itu, Pak Kades mengatakan, jadi kami atas nama Kepala Desa Winungan Kidul, saya hanya menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, bangunan ini dulu adalah bangunan di mana merupakan satu fondasi, ada beberapa tiang. Itu sebelum kami dapat. Di tahun 19 sekitar tahun 90. Nah, kami itu tidak tahu, cuman pada posisi akhir-akhir kemarin juga tidak datang ke kami langsung ditambahi bangunan. Itu enggak datang. Jadi yang jelas kami tidak memberikan izin. Setelah itu kedua kalinya perlu saya sampaikan, saya hanya memberikan izin secara tertulis. Itu adalah permohonan pada kami adalah untuk jalan ke Mbak Untuk yang lewat sini. Setelah itu kami adalah sebagai kepala desa yang sangat salah, tidak membaca. Saya anggap sesuai dengan pengajuan apa yang diucapkan oleh takmir. Jadi yang meminta itu takmir untuk jalan ini tuh. Karena itu menyangkut pada takmir, saya anggap adalah jurusannya adalah jurusan ke Makom, bukan jurusan ke sini, tapi jurusan yang ke sana. Saksinya juga banyak, yang antara lain mudin kami siap untuk menjadikan saksi dan segala macam. Tahu-tahu yang isi saya tanda tangani itu karena hilaf, mohon maaf Gus. Karena hilaf, mohon maaf. Dari sini jelas bukan
apa yang disampaikan oleh Pak Kades langsung di depan massa dan di hadapan kamera pula. Maka dengan demikian, jawaban dari tim kuasa hukum Polda Jatim yang menyebutkan bahwa pelapor yakni Hasan Fahmi memiliki legal standing dengan nomor sebagaimana yang kami sebut tadi, itu surat apakah gerangan? Informasi bahwa Kepala Desa telah menerbitkan surat tertanggal 2 Oktober, 1 hari pasca kejadian normalisasi. Ya, surat apa ini masih menjadi pertanyaan buat kami. Di situ kan menurut berita katanya sudah ada perdes. Nampaknya kemarin sudah disanggah karena katanya dari pihak Pemkab belum ada pengaturan tentang makam. Itu gimana menurut pandangan jenengan? Ya saja. Kalau kami sebenarnya nggak bicara perdes, di permohonan dan di replik kami tidak berbicara perdes, kami berbicaranya perda dan juga peraturan Bupati Pasuruan. Ya, itu ada beberapa poin yang kritikal menyangkut mengenai pemakaman. Mengenai pemakaman di fasilitas umum, kalau berdasarkan perda yang diatur, yang kami akan serahkan materinya, itu pemakaman ini sangat diregulasi oleh perda dan pergub. Artinya ada ketentuan yang sangat ketat. Salah satunya itu misalnya boleh dibangun asal ada izin bupati, boleh dibangun asal ada DED, detail engineering development, ya kan ya. Kemudian ada batasan ukuran tertentu yang kemudian melalui perda itu diatur. Itu sangat diregulasi sekali mengenai pembangunan makam di fasilitas. Oke, jenengan untuk saat ini masih optimis ya? Kita pasti akan menang ya? Ya, kami sepanjang persidangan hingga hari ini kami sangat optimis. Bahkan dari beberapa representasi yang Hakim Tunggal sampaikan di dalam beberapa forum itu makin membuat kami optimis bahwa permohonan kami mudah-mudahan insya Allah dikabulkan. Dan di lain sisi pula ini telah menambah catatan baru lagi atau polemik baru lagi antara pernyataan langsung Pak Kades dengan pernyataan atau jawaban dari tim kuasa hukum Polda Jawa Timur. Demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan apa yang kami lakukan, dengan harapan membuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan tentu juga untuk pemurnian sejarah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diingat, ini merupakan ilegal, bangunan ilegal yang tidak sah. Yang harusnya pemerintah ini turun tangan dong untuk menormalisasi hal ini. Ya baik, terima kasih teman-teman media atas kehadirannya hari ini. Hari ini adalah sidang keempat ya, atau ketiga ya. Hari ini adalah hari keempat. Agenda hari ini adalah pembuktian, khususnya pemeriksaan saksi. Tadi kami sebagai pemohon itu menghadirkan 2 saksi fakta ya. Kemudian dari termohon menghadirkan 1 saksi fakta dan 1 saksi ahli. Ingin saya sampaikan bahwa tadi waktu kami melakukan pemeriksaan saksi, ada 1 saksi adalah keluarga inti yang selama ini tinggal bersama dengan pemohon, dalam hal ini Gustom, yang menerangkan bahwa kesaksiannya yang bersangkutan tidak diberitahu bahwa Gustom itu ditangkap. Alih-alih ditangkap, tapi keluarga inti yang tinggal satu rumah itu diberitahu bahwa Gustom diamankan. Ya, tapi faktanya kemudian Gustom ditahan, keluarga inti baru tahu 4 hari setelah proses penangkapan. Jadi selama 4 hari ditangkap, diamankan di Polda, keluarga inti baru tahu. 1 itu. Yang kedua, saksi yang kami hadirkan menerangkan kaitannya dengan status tanah. Status tanah sangkutan kebetulan warga yang mulai lahir sampai dengan sekarang ini tinggal dan besar di Winoan Kidul. Ya, yang pada intinya yang bersangkutan menerangkan bahwa pemakaman umum di situ adalah pemakaman di sana adalah pemakaman umum, bukan pemakaman milik keluarga. 1 itu ya. Kemudian tadi kalau mengamati persidangan saksi dari pihak termohon tadi membawa 1 saksi fakta, kemudian 1 saksi ahli. Yang paling menarik yang kami soroti tadi pada saat melakukan pemeriksaan saksi yang ditunjukkan ada 1 foto yang dijadikan alat bukti oleh termohon. Sekali lagi ada foto yang dijadikan alat bukti oleh termohon yang menurut klaim termohon foto itu adalah foto Gustom. Ya, foto itu adalah foto Gustom yang sedang melakukan pembongkaran makam ya. Setelah foto itu ditunjukkan terhadap seluruh saksi, baik saksi kami sebagai saksi pemohon dua-duanya maupun saksi yang dihadirkan oleh termohon dua-duanya mengatakan bahwa
foto itu bukanlah foto pemohon, bukan foto Gustom, tapi foto pihak lain. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Itu penangkapan itu harusnya bagaimana? Kalau prosedur yang sah itu juga ya. Ya, prosedur sah penangkapan saya pikir tadi ahli juga sudah menyampaikan bahwa seseorang ditangkap itu pertama harus ada penyidikan ya, harus ada penyidikan dan termohon mengklaim bahwa itu sudah dilakukan penyidikan. Yang kedua tentu harus ditunjukkan surat perintah penangkapan ya. Alih-alih ditunjukkan, pemohon mengklaim tidak pernah ditunjukkan surat perintah penangkapan ya. Tadi ada saksi yang dihadirkan oleh termohon ya. Ya, beliau adalah kapasitasnya sebagai perangkat desa yang selama ini mendampingi para termohon melakukan penangkapan, mengklaim bahwa saksi itu tidak pernah melihat adanya surat perintah penangkapan, walaupun kemudian dari satu sisi dia mengklaim mendengar itu adalah penangkapan ya. Tapi fakta pemeriksaan saksi menerangkan bahwa tidak melihat surat perintah penangkapan. Ya, mungkin nambahi terkait prosedur penangkapan harusnya itu kan sesuai dengan SOP yang berjalan. Nah, ini salah satunya yang kita amati tadi sebagaimana penjelasan dari Profesor ahli tadi ya, dari saksi ahli tadi mengatakan bahwa surat penangkapan itu harus diterima oleh si tersangka dan juga tembusannya itu wajib, bahasanya harus ditembuskan. Akan tetapi beliau sebagai istri selama ini hingga hari yang 30 ini tidak pernah menerima surat tembusan penangkapan dari pihak. Ini merupakan tindakan sewenang-wenang dan ini tadi juga sudah dijawab oleh saksi ahli dalam hal ini. Ada konsekuensi. Nah, begitu juga gini, kita tidak patah semangat. Kita akan memperjuangkan nasib Gustom dan teman-teman yang lainnya. Jadi pasal 170 ini menurut kami memang kurang layak untuk diterapkan. Ya. Terima kasih. Itu surat keterangan. Pertama menjelaskan satu bahwasanya status area makam itu adalah makam umum, bukan pribadi. Kedua, di area situ mengakomodir makam untuk 3 desa, yaitu Winongan Kidul, Winongan Lor, dan Bandaran. Ketiga, di makam itulah sebagian itu ada disebutkan di situ bahwasanya menurut surat keterangan itu ada komplek pemakaman keluarga Habib Ahmad bin siapa tadi? Ya, Umar bin pelapor. Pelapor. Jadi kita cross check, kita tanya saksi, ternyata tidak ada komplek pemakaman untuk para keluarga Habib, itu nggak ada di situ. Yang ada hanya bangunan satu itu. Jadi tidak ada di situ makam umum, ya semuanya boleh di situ. Cuma di situ tidak ada yang bisa mengklaim bahwasanya ini komplek pemakaman untuk keluarga tertentu. Seperti itu surat keterangan. Ya, tapi ini merupakan sebuah yang tadi dijadikan katanya sebagai dasar tahun 2025. Ini tertanggal tanggal 2. Ya. Ini merupakan surat keterangan ya tentang satu status makam itu. Yang kedua, orang-orang yang dimakamkan di komplek bukan komplek, di Cungkup itu. Jadi ini bukan legal standing ya. Perlu diingat. Ini merupakan ilegal, bangunan ilegal yang tidak sah. Yang harusnya pemerintah ini turun tangan dong untuk menormalisasi hal ini. Demikian, terima kasih. Ditanyakan apakah menerima surat penangkapan, diperlihatkan apakah ibu pernah lihat surat ini? Ya saya jawab tidak, saya nggak pernah lihat surat. Tidak, saya tidak menerima surat pemberitahuan apapun. Baik secara surat ataupun lisan enggak ada. Setelah penangkapan pun nggak ada konfirmasi juga, nggak ada telepon, nggak ada aparat yang ke rumah juga nggak ada. Dari perangkat desa nggak ada. Terkait prosedur penangkapan harusnya itu kan sesuai dengan SOP yang berjalan. Nah, ini salah satunya yang kita amati tadi sebagaimana penjelasan dari Profesor ahli tadi ya, dari saksi ahli tadi mengatakan bahwa surat penangkapan itu harus diterima oleh si tersangka dan juga tembusannya itu wajib, bahasanya harus ditembuskan kepada keluarganya. Akan tetapi beliau sebagai istri selama ini hingga hari yang 30 ini tidak pernah menerima surat tembusan penangkapan dari pihak kepolisian. Ini merupakan tindakan sewenang-wenang
Dan ini tadi juga sudah dijawab oleh saksi ahli dalam hal ini. Ada konsekuensi. Sekitar tanggal 2 siang, ya jam habis zuhur lah. Ada sekitar 6 orang ke rumah. Dan saya tidak ikut menimbrung di ruang tamu itu, saya tidak ikut. Saya nggak tahu itu siapa. Saya kira juga temani suami saya. Biasa kan banyak teman yang ke rumah. Saya kira ya teman-temannya suami saya. Terus saya disuruh buatkan kopi, ya saya buatkan kopi. Tapi di tengah nggak sampai ke ruang tamu, saya panggil ya, ini kopi ini sudah. Saya kembali lagi ke belakang. Saya tidak tahu menau itu polisi atau siapa, saya nggak tahu menau. Iya, nggak berpakaian seragam polisi, saya jadi nggak tahu. Kalau kostum sendiri tidak cerita perihal pembongkaran juga, itu juga nggak cerita ke saya. Terus kok tiba-tiba ada penjemputan ini. Itu pas kejadian hari itu tidak ada maksudnya itu tindakan kekerasan atau pemukulan nggak ada. Oh, nggak ada. Memang dengan baik-baik ya. Dengan baik-baik. Tidak, saya tidak menerima surat pemberitahuan apapun. Baik secara surat ataupun lisan. Lisan enggak ada. Jadi setelah penangkapan pun nggak ada konfirmasi juga, nggak ada telepon, nggak ada aparat yang ke rumah juga nggak ada. Dari perangkat desa nggak ada. Itu kan posisi kostum sekarang di Polda. Ya. Tahunya mbaknya itu dari siapa? Maksudnya apa dari? Kan hari Kamis itu dijemput. Hari Jumat itu saya telepon nggak diangkat. Terakhir dilihat itu jam 11, HP-nya ayah itu jam 11 lebih sekian lah. Terus itu nggak aktifis. Hari Minggu itu saya resah, ya Allah, bojoku ki nandi akunya. Hari Senin pagi, saya kan nggak punya akun TikTok kan, jadi nggak tahu informasi apa itu, nggak tahu. Salah satu anak saya punya, mama pinjam. Terus saya DM Yai Muklis Ninja Hattori itu. Yai, Pulau bojone leut. Ini nomor WA saya, tak kasih nomor WA saya. Siangnya telepon. Awakmu bener bojone leut ta? Nggih Yai, ayo video call. Video call. Oh iya, awakmu bener bojone leut. Wis. Bojomu aman wisan. Pakaiannya ambek HP-ne digawa. Oniku. Penyapu ranjau. Nggih, Gus Kevin. Kevin Mojokerto ah. Nggih. Mboten jelasno ya ini ku mboten ayah ditangkap mboten jelasno. Oh nggih. Nggih, mboten napa-napa Yai bojo kula, gak apa-apa, nggih pun aku ya ngono ta. Wis. Terus lagi sore Yai Kevin telepon. Nyai, saya penyapu ranjau Kevin. Kalau ada waktu saya mau ngobrol. Gini ku, kula semprap bojomu saiki ndek Polda. Ya Allah kula nangis wis. Paling nggih si hari Kamis itu kalau kula tas awean kali iya. Nggih. Nggih, masih jawab. Saya sore terakhir wean. Ya. Wis mari ya. Kula wis langsung paling iki di polisi paling mau bojoku paling gak salah ya. Paling gak salah nganune jelasno duduk kronologi. Wis mari ya di kantor polisi. Alhamdulillah wis mari. Nginep Pak. Yo Dendi. Iya Ihuda. Nggih pun kula kan wis marem. Kan mboten ten polisi kantor polisi. Dadi ten nggih kula mboten mikir. Jumate niku kula WA wonten kerabat sing meninggal lah. Kok gak dijawab, tak telepon, gak diangkat. Terus tak telepon gak diangkat, mati wis sampai minjinge pun mati wis. HP ini niku. Ya Senin niku baru tahu saya kalau suami saya ada di Polda. Itu pun tahu dari orang lain, bukan dari aparat perangkat desa. Ya tadi ditanyakan apakah menerima surat penangkapan, diperlihatkan apakah ibu pernah lihat surat ini, ya saya jawab tidak, saya nggak pernah lihat surat.
Nggih. Terus kronologinya itu tadi saya ceritakan, itu aja. Menganalisis habis-habisan untuk legal standing pelaporannya. Perlu diingat bahwasanya Gustom ini ditangkap, ditahan, ditetapkan sebagai tersangka itu adalah hasil laporan, adanya pengaduan. Nah, pengaduan ini kita akan kaji legal standingnya ada enggak dari pelapor ini. Kalau legal standingnya lemah ataupun legal standingnya tidak kuat, kemudian dipakai untuk melaporkan seseorang, kemudian orang ditangkap, ditahan, jadikan tersangka. Nah, ini kan bentuk penzaliman yang luar biasa. Sebab di proses persidangan kami banyak menemukan keganjilan-keganjilan dari saksi ahli dan bukti-bukti yang telah disodorkan oleh termohon. Contohnya di T42 menunjukkan bahwa si pelaku, perusak makam atau cukup itu ditunjukkan kepada kita semua. Ternyata itu bukan gambarnya, bukan fotonya si Gustom atau si pemohon, akan tapi foto orang lain. Bayangkan itu. Itu merupakan suatu kekeliruan ya, kekeliruan yang sangat fatal banget. Itu menunjukkan bahwa ini merupakan tindakan yang tergesa-gesa. Nah, kejanggalannya lagi, mereka atau si termohon itu bisa melaksanakan beberapa kegiatan sampai 24 item dalam satu hari. Ya, ini kan kalau melihat dari sisi itu aja itu kayaknya mustahil lah. Kita tidak logis. Dari kami, dari pemohon dan termohon sepanjang persidangan itu sudah mematuhi arahan hakim yang memeriksa permohonan kami dengan tetap menjaga Kamtipmas, ya, tapi kebalikannya justru dari pihak simpatisan pelapor yang tidak ikut serta dalam proses persidangan ini justru membuat satu kegaduhan menurut kami yang hadir di persidangan ya, di beberapa hari keberapa itu mereka hadir ke persidangan, kira-kira puluhan orang yang menghadir dan melakukan orasi di sana. Ya, makasih rekan-rekan media. Hari ini sebagaimana rekan-rekan tadi tahu bahwa putusan permohonan pra peradilan itu ditolak ya. Kami menanggapi atas putusan pengadilan tersebut. Yang pertama, kami tim hukum Gustom tentunya kecewa dan prihatin. Namun demikian, kami sangat menghargai putusan pengadilan negeri Pengil ya. Itu. Yang kedua, atas ditolaknya permohonan kami tadi sudah berembuk dan akan memperkuat diri ya, akan mengencangkan lagi untuk mempersiapkan diri kami terkait dengan persidangan di pokok perkara. Ya, jadi kan sidang itu awalnya jam 8 ya, terus ditunda sampai jam 11. Itu kira-kira karena apa? Tadi ada dua agenda ya. Yang pertama agenda kesimpulan dari para pihak. Jadi masing-masing pihak, baik kami sebagai pemohon dan pihak dari kepolisian sebagai termohon, tadi telah menyerahkan, agenda pertama telah menyerahkan kesimpulan. Ya, pasca kesimpulan, kemudian sidang itu ditunda atau diskors, untuk kemudian hakim tunggal yang memeriksa permohonan pra peradilan ini membuat produk putusan. Jadi tadi harusnya ditunda berdasarkan jadwal dan komitmen hakim yang mulia tadi 1 jam, cuman karena ada beberapa alasan terlambat menjadi 2 jam. 2 jam lebih lah tadi ya. Tadi itu banyak dari pihak sana, para pemimpin dan akibat itu yang datang. Menurut para lawyer ini, apa tidak ada intervensi dari hakim sehingga mempengaruhi putusan? Ya, untuk mengomentari hal tersebut, sebagaimana kami juga tuang di dalam satu kesimpulan, kami sesungguhnya mengapresiasi ya hakim tunggal yang memeriksa perkara ini ya, yang selama persidangan awal hingga sampai putusan pengadilan itu, hakim tunggal yang memeriksa ini benar-benar tegas dalam memimpin proses persidangan, termasuk meminta para pihak, dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon dari penyidik atau kepolisian, untuk menjaga keamanan dan ketertiban sepanjang persidangan. Faktanya selama persidangan dari pihak kami ya, dari pihak simpatisannya Gustom tidak ada satu kegaduhan yang ditimbulkan dari pihak Gustom ya. Sebaliknya justru kegaduhan sepertinya muncul dari pihak simpatisan dari pelapor. Jadi dari kami, dari pemohon dan termohon sepanjang persidangan itu sudah mematuhi arahan hakim yang memeriksa permohonan kami dengan tetap menjaga Kamtipmas ya, tapi kebalikannya justru dari pihak simpatisan
pelapor yang tidak ikut serta dalam proses persidangan ini justru membuat satu kegaduhan menurut kami yang hadir di persidangan ya, di beberapa hari keberapa itu mereka hadir ke persidangan, kira-kira puluhan orang yang menghadir dan melakukan orasi di sana. Terima kasih rekan-rekan media. Jadi perlu kami jelaskan terkait masalah hasil sidang hari ini, memang kita sungguh sangat prihatin dan sangat kecewa, tetapi kita tetap menghormati keputusan Hakim yang mulia. Meskipun demikian, sebenarnya yang harus dipertimbangkan itu kami masih belum habis pikir terkait apa yang menjadi keputusan hari ini. Sebab di proses persidangan kami banyak menemukan keganjilan-keganjilan dari saksi ahli dan bukti-bukti yang telah disodorkan oleh termohon. Contohnya di T42 menunjukkan bahwa si pelaku, perusak makam atau cukup itu ditunjukkan kepada kita semua. Ternyata itu bukan gambarnya, bukan fotonya si Gustom atau si pemohon, akan tapi foto orang lain. Bayangkan itu merupakan suatu kekeliruan ya, kekeliruan yang sangat fatal banget. Itu menunjukkan bahwa ini merupakan tindakan yang tergesa-gesa. Nah, kejanggalannya lagi, mereka atau si termohon itu bisa melaksanakan beberapa kegiatan sampai 24 item dalam satu hari. Ya, ini kan kalau kalian melihat dari sisi itu aja itu kayaknya mustahil lah. Kita tidak logis. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada keganjilan juga terkait masalah adanya cacat prosedur kan itu. Yang mana prosedur atau SOP tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Contoh, ada dalam menangkap seorang itu harusnya ada surat penangkapan ya. Surat penangkapan yang mana itu harus diberikan oleh si tersangka dan harus ada tembusan surat penangkapan itu kepada keluarganya. Itu harus diberikan. Tapi hingga hari ini, hingga 1 bulan ini, keluarganya pun tidak pernah menerima surat tembusan surat penangkapan itu, atau secara baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Itu ya. Ini perlu dicermati. Harusnya ini menjadi kendala. Berarti hukum di Indonesia sekarang kalau kita mengacu kepada itu boleh asal tangkap kan gitu. Ini merupakan tindakan sewenang-wenang. Ini merupakan tindakan kriminalisasi terhadap warga negara kan gitu. Itu tidak diperkenankan. Padahal kita sesuai dengan aturan yang berlaku, kita harus dan punya kewajiban ya, kewajiban mengedepankan praduga tak bersalah kepada semua orang meskipun disinyalir atau diduga melakukan tindak pidana. Demikian. Ya, Gus, tadi kan jadwal aslinya kan yang saya tahu itu kan pukul 8 ya. Ya. Kenapa diundur sampai jam 10? Ya. Tadi itu dimulai. Ya. Kan di situ kan ada ruang, ada jeda. Apakah tidak ada kita ini dalam di sini mencurigai ada indikasi tertentu? Siap. Ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh saudaraku Gus Aswin tadi, bahwa sidang dimulai kan jam 8 tadi ya. Kita mengumpulkan kesimpulan kan itu sekitar hampir setengah jam ya, setengah jam tidak ada itu ya, itu kemudian disekos sampai setengah 10, akan tetapi pelaksanaannya hingga sampai jam 11 lebih setengah 12 kayaknya tadi itu baru dimulai untuk sidang putusan ya tadi ya, mengambil keputusan oleh hakim. Nah, apapun proses yang terjadi kami tidak berani untuk suudzon ya, berprasangka buruk, akan tapi semua orang yang punya pengalaman pasti bisa berpikir ada apa di balik itu semua. Kami tidak menuduh siapapun, kami tidak suudzon terhadap hakim atau siapapun, tidak. Tapi kata beliau kan ada beberapa perbaikan ya tadi, ada perbaikan sehingga sidang awalnya diagendakan setengah 10 menjadi setengah 12 itu. Jadi menurut saya ya kita husnudzon aja kepada hakim yang mulia. Terima kasih rekan-rekan media. Pertama sekali dengan ditolaknya pra peradilan yang kita mohonkan, kalau kecewa pasti, ya prihatin pasti. Cuma kita tetap menghormati hasil putusan akhir daripada pra peradilan ini. Namun ke depan kita akan mempersiapkan segala potensi, kemampuan, dan kapasitas kita untuk menghadapi di sidang pokok perkara, di mana di situ akan
uji akan menghadirkan fakta-fakta hukum, kemudian juga menguji adakah di situ unsur pidananya. Kita juga akan mengungkap apakah di situ ada mens rea daripada Gustom ini. Karena apa? Karena Gustom ini ternyata datang ke area makam itu 20 menit setelah kejadian. Artinya 85% area yang dibongkar itu, bangunan yang dibongkar itu sudah 85%. Jadi hanya tinggal pagar aja katanya kan gitu. Jadi Gustom dalam hal ini datang belakangan. Nah, di sini kemudian kita lihat di beberapa video itu kan masa sebetulnya. Kalau masa kemudian hanya satu orang kemudian mens rea ketemu apa tidak, nanti kita akan buktikan bersama-sama di sana. Terus kemudian juga kita akan menganalisis habis-habisan untuk legal standing pelaporannya. Perlu diingat bahwasanya Gustom ini ditangkap, ditahan, ditetapkan sebagai tersangka itu adalah hasil laporan, adanya pengaduan. Nah, pengaduan ini kita akan kaji legal standingnya ada enggak dari pelapor ini. Kalau legal standingnya lemah ataupun legal standingnya tidak kuat, kemudian dipakai untuk melaporkan seseorang, kemudian orang ditangkap, ditahan, jadikan tersangka. Nah, ini kan bentuk penzaliman yang luar biasa. Nah, kita akan all out berjuang di situ nanti bersama teman-teman. Tentu kita tidak lupa dan tidak henti-hentinya meminta dukungan dari rekan-rekan media, karena tanpa teman-teman ini semuanya, maka kasus-kasus seperti ini tidak akan bisa mendapatkan atensi masyarakat yang luas. Sehingga kita tidak bisa berjuang sendirian, artinya kolaborasi, kita di ranah hukum, teman-teman juga menegakkan hukum dan keadilan melalui jalur jurnalistik. Demikian, terima kasih. Bahwa kita, artinya kita sebagai tim advokat, tidak bisa untuk maju sendiri. Kami butuh dampingan teman-teman semua, baik itu media maupun teman-teman yang lain, di dalam mendorong supremasi hukum dengan cara yang baik, agar supaya ini tidak terjadi lagi kepada Gustom lainnya. Ini pertama. Jadi dukungan panjenengan semua, baik itu dukungan teman-teman dan juga khususnya media massa, wajib bagi kami. Begitu mungkin yang Gus Aswin sebagai closing statement ya. Pra peradilan saat ini sudah tertutup ya. Kita tahu hasil putusannya, dengan tertutupnya pra peradilan, dengan ditolaknya permohonan kami, justru pemeriksaan di pokok perkara sangat terbuka lebar untuk kita uji secara substantif. Banyak hal yang akan diuji dan kami tentu sebagai kuasa hukum Gustom tidak akan berhenti ya. Pra peradilannya sudah berhenti, tapi perjuangan hukum kami akan kita lanjutkan. Kami tetap semangat dalam hal apapun. Justru dengan adanya penolakan ini, kita akan tambah semangat lipat, 1000 kali lipat kita semangatnya. Siap berjuang! Siap.